Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berkata billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nur wal qalami wa ma yasturun. Nur demi pena dan apa yang mereka tulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Batu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dalam majelis ilmu pada pembelajaran literasi yang akan kita kaji bagaimana pentingnya menulis ya dalam perspektif atau tinjauan Islam sebagai agama kita. Ternyata banyak fadilah keutamaan atau fadilah orang Islam yang mau beramal soleh menulis. Sekaligus antum semua santri tentu saja bagian daripada kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai. Santri itu bisa menulis ya. Santri harus bisa menulis, mengeluarkan pendapat ya, pikirannya, ide-ide briliannya, ide-ide yang baik untuk disebarkan kepada umat ya, kepada mad'u nantinya. Karena itu menjadi penting ya kita semua terus meningkatkan kemampuan dalam menulis ya. Bagaimana tadi dibacakan surat Al-Qalam ya, ayat 1 ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita bersumpah ya, bersumpah dengan dengan pena ya, dengan pena. Nun demi pena Allah dan apa yang mereka tulis. Secara tersurat ya, jelas Allah Subhanahu wa taala menekankan ya di sini penekanan pentingnya menulis ya, pentingnya menulis. Sebab dengan menulis apa kira-kira faedah umumnya? Ilmu kita bisa diabadikan, ya kan? Pengetahuan kita, kemampuan kita bisa ditulis, dijelaskan, dan tentunya nantinya dibaca, dipahami, atau mungkin kita meninggal dapat diambil faedah, diwariskan pada generasi berikutnya.
Ya, jadi tidak terputus ilmu itu, terus sambung menyambung. Dan ini kemudian bisa memperoleh apa? Amal apa? Jariah. Sampai hari kiamat, jika tulisan kita masih dibaca oleh orang, tuh, berarti apa? Kita tetap akan memperoleh pahala. Ya. Jadi teman-teman, para santri, penekanan pentingnya menulis juga tidak hanya Allah firmankan dalam surat Nun tadi, Al-Qalam tadi, tapi juga Allah firmankan dalam surat Al-Alaq. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi 'allama bil qalam. Berarti teman? Betul ya? Masih mau sini san? Apa dari firman-Nya? Alladzi 'allama bil qalam. Ayat 4. Ayat 5, 'allamal insana malam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan kolam, pena menulis. Ya tentu pena gunanya menulis. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 4 sampai 5. Maka kita wajib sungguh-sungguh ya menuntut ilmu itu, tafaqquh fiddin, mempelajari agama ini, juga belajar. Di dalam belajar agama itu ada belajar menulis ya. Ini menjadi problem ya, literasi bangsa kita Indonesia ini lemah. Hasil penelitiannya, membaca kurang. Kalau membaca tidak paham ide pokok gagasan, ya lemah dalam pemahaman bacaan. Ini bacaan yang bacanya sudah sedikit, pas yang sedikit itu ternyata tidak memahami. Ketika diminta untuk menjelaskan kembali, ya, atau menuliskan ulang intisari atau ide pokok dalam sebuah tulisan atau artikel atau paragraf, tidak paham, salah dalam memahami. Lalu pesan-pesan dari tulisan itu yang menjadi substansinya, nilai-nilainya tentu saja tidak bisa ditangkap, tidak bisa dicerna, karena tidak berhasil ya memahaminya, gagal. Oleh karenanya para santri, kita belajar ya, kita harus lawan ketertinggalan itu. Kita membangun kualitas diri, diantaranya menulis atau keterampilan menulis. Dan menulis juga ini secara metode atau bagian daripada cara menyebarkan ilmu. Ya, jadi dengan menulis itu bagian daripada berdakwah, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan
Ikatlah kata Nabi ilmu. Bagaimana caranya? Kita mencari berburu ilmu. Sama aja segampangnya kayak orang berburu di hutan, berburu hewan apa yang halal, kijang umpamanya. Tertangkap kijang, berhasil kita memburunya, diapakan? Diikat. Tentu saja tidak ditungguin atau dilihat saja, harus diikat, ditangkap, diikat. Barulah kita bisa membawa hasil itu, buruan kijang itu misalnya. Lalu kalau dengan ilmu bagaimana Naila? Ilmu kita dengarkan dari sumber ilmu. Siapa itu? Guru, dalam hal ini ustaz, umi ustazahnya, atau buku yang kita baca. Di situ ada penjelasannya, ya. Maka kita juga harus melakukan hal sama seperti berburu hewan itu. Kita harus menuliskannya. Ya Nabilah, tidak mungkin orang cari ilmu sudah didapat, tapi cuma didengarkan, cuma dilihat ustadznya, gurunya, cuma dibaca saja buku itu, dibaca selewat saja. Tidak disalin, tidak ditulis kembali intinya, tidak akan berhasil. Ya, itu semuanya kalau pas ujian umpamanya, mana catatan setiap hari ketika sekolah. Itu yang kemudian tinggal dibaca atau dibaca ulang atau dibaca kembali, dipelajari kembali, dimurojaah kembali, diulang-ulang sehingga menjadi paham. Tidak hanya berhenti di situ, bahwa ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi menyelesaikan, menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya selesai para santri, ilmu itu untuk menjawab soal ujian, bukan. Itu hanya simulasi dalam menghadapi persoalan kehidupan yang senyatanya. Realita kehidupan nanti antum semua menjadi bapak, ya, menjadi ibu, ya, menjadi bagian dari masyarakat, menjadi manusia dewasa yang akan menghadapi masalah demi masalah yang silih berganti, tidak berkesudahan, bahkan banyak masalahnya daripada solusi. Gimana itu? Terjadi apa? Susul menyusul, sambung menyambung, masalah demi masalah. Kuliah, sekolah masalah, ya, biayanya, ya, capeknya, badan sakit gak bisa belajar, pengen makan yang enak biar dapat nutrisi supaya bisa memahami pelajaran. Dan seterusnya, masalah akan terus kita hadapi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian, kata Allah. Allah tetapkan tabiat kehidupan ini ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang terus, ya, istiqomah, terus berjuang. Kemudian menulis juga bagian dari amal jariah, ya, para santri. Apa itu amal jariah? Amal yang terus mengalir pahalanya. Sekiranya yang beramal sudah meninggal pun pahalanya terus mengalir. Itu yang namanya amal jariah. Zaid menulis buku, meninggallah Zaid, bukunya terus dipelajari, berarti apa? Mengalirlah pahala jariah. Ada para santri,
Al-Quran sendiri ya, Al-Quran, kitab suci kita ini, kitab tertulis yang menjadi pedoman. Menjadi apa? Pedoman hidup, minhajul hayat, panduan hidup orang Islam. Ternyata menjelaskan bahwa pentingnya tulisan, ya. Sini, ikut ini. Pentingnya menulis, ya. Pentingnya apa? Dakwah bil qalam. Bukan jelasannya yang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, apa bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, menulis ya masuk dalam kategori apa? Metode dakwah. Apa tadi? Menulis masuk dalam kategori metode dakwah, namanya dakwah bil qalam, istilahnya menulis. Ada dakwah apa? Bil lisan. Ini apa namanya? Mengajar, ceramah, khotbah, tausiah, kultum, dakwah bil lisan. Menulis dakwah bil qalam. Kalau dengan contoh menjadi qudwah, panutan, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Jadi orang berakhlak, jujur, ya, disiplin, tanggung jawab, perilaku hidup bersih di sekolah, di rumah, dilihat sama orang lain, itu sama dengan dakwah dengan perbuatan, ya. Itu yang paling berat malahan, ya. Maka dalam tradisi keilmuan Islam, menulis menjadi bagian penting dari proses belajar dan mengajar. Ya, para ulama sering menuliskan pemikiran dan penjelasan mereka tentang berbagai aspek agama dan ilmu pengetahuan. Ya, kemudian juga menulis dapat menjadi sarana untuk merenungkan dan mentadaburi, ya, memahami ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran, maupun ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, kauniyah namanya, alam semesta, ya. Oleh karenanya, para santri, kita upayakan ya bagaimana sekuat tenaga, ya, sebisa mungkin kita belajar menulis. Belum? Paham? Nabila, kenapa harus menulis? Bagian daripada nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, ya, bagian daripada metode berdakwah. Pada kesempatan kali ini secara khusus coba kita pelajari, ya, bagaimana kerangka membuat atau menulis cerita
Nah, nanti coba dipraktekkan ya. Boleh cerita kemarin yang baru kita lewati. Apa? Liburan. Boleh liburan akhir semester. Boleh apa dong? Liburan hari raya. Itu nanti dipraktekkan sama yang SMP. Dalam menulis ya, yang menjadi kerangkanya, tulis. Anak, kerangkanya tulis, ambil buku. 5W plus 1H, 5W plus 1H. Tulis aja dulu 5W nya. W yang pertama apa? What? Terus bahasa Inggris ini what, why, when, where, who, plus how. Ya. Apa tadi, Maruk? What, when, why, where, who, plus how. Ya. Terjemahnya apa? What, apa ceritamu, gitu ya. Apa kisahmu hari raya? Apa kisahmu liburan akhir semester? Ya, apa ini? Apa berlibur ke, mudik ke, ya, Nabila, ke Jawa umpamanya, ke daerah mana, baru kampung nenekku misalnya. Habis what apa? Habis apa? Where apa when? When apa artinya? Kapan? Ya kapan? Waktunya kapan? Jadi menulis cerita lengkap. Apa? When? Kapan? 3 apa? Where? Di mana? Ya. Di mana itu? Wo? Siapa yang berkisah itu? Tokoh. Siapa orangnya yang diceritakan? Siapa orang-orangnya? Ada nenek, ada kakek, ada super travel di jalan ini, atau naik bis umum, atau apa saja yang dijumpai itu yang mau diceritakan. Setelah itu apa? Why? Mengapa? Itu berbicara kronologis. Apa yang pentingnya diceritakan? Biasanya mengandung apa? Nilai-nilai moral, pesan-pesan agama apa dari kisah itu. Lalu 1 plus 1 hanya bagaimana? How itu bagaimana? Berarti kronologi terjadinya peristiwa itu bisa dijelaskan. Bagaimana pertanyaannya? Itu. Kemudian kerangkanya tulis 1 pendahuluan. Dalam ceritamu diawali dari pendahuluan. Pendahuluan bawahnya terdapat poin waktu. Waktu kapan liburan itu. 2 tempat, di mana lokasi. Jadi ceritanya jangan nggak jelas di mana, harus spesifik, di desa, di kelurahan, di kecamatan apa, di kota apa, jelas. Kemudian apa? Tokoh. Pendahuluan itu isinya
tokoh. Siapa orang yang diceritakan? Siapa orang-orang yang ikut ada dalam kisah itu? Misalnya liburan keluarga, tentu saja ayah, ibu, kemudian saudara, atau mungkin orang lain yang ikut juga, atau yang mengiringimu, apa, mengantarkanmu, mungkin menyewa apa, sopir, ya kan, travel atau mobil yang disalter umpamanya. Berita belum banyak. Oke, apa tadi pendahuluan? Isinya waktu, tempat, tokoh. Yang berikutnya, kerangka setelah pendahuluan adalah isi cerita. Pertama pendahuluan, yang kedua isi cerita. Apa saja isinya? Itu isinya event, urutan kejadian, momen-momen eventnya apa? Pertama poinnya, tulis saja, persiapan. Prepare. Jadi siapin bajunya, bekalnya, tasnya, sepatu, pakai, persiapan berangkat sebelum berlibur, persiapan. Yang kedua, isi ceritanya, poinnya adalah kegiatan utamanya. Nah, ini mulai dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Ada peristiwa-peristiwa yang menarik, ya, yang apa? Spesial. Misalnya pada pagi hari itu terjadi apa? Kecelakaan saat Azalia mau berangkat ke mana dong? Bambu Kalirejo umpamanya. Berangkatlah dari Jatimulyo menuju Bundaran dulu, Raden Intan, Haji Menang. Di sana ternyata dalam perjalanan pagi-pagi itu terjadi kecelakaan. Hal-hal peristiwa berangkat menuju lokasi apa yang paling menarik atau kejadian istimewa apa. Kemudian siang terjadi apa, sore. Ini bisa pakai pagi, siang, sore, dan malam dalam perjalanan itu. Kemudian berikutnya, pengalaman apa, momen apa yang paling berkesan saat liburan. Liburan yang lalu pergi ke tempat apa ini? Navara Water Park. Ada dragon. Apa saja? Apa yang berkesan? Mengunjungi tempat-tempat itu apa saya ceritakan, ya. Kemudian kerangka yang ketiga, penutup. Penutup ini berkaitan dengan kesan, ya. Perasaan isinya, apa yang dirasakan saat liburan. Biasanya isinya apa? Setelah liburan bersyukur bisa liburan, rehat sejenak, senang, sedih, mungkin saja sedih. Ada nggak orang yang nyari liburan healing malah kecelakaan? Ada, bahkan ada yang meninggal dunia baru, ya. Itu yang Wiragarden, awalnya kering, dia di batu-batu di sungai itu, foto kan, nyari spot, nyari view, ternyata ada banjir yang baru. Banjirnya mungkin, hujannya mungkin, hujan derasnya mungkin di luar, karena itu aliran dari hulu, dan kemudian apa? Air banjir itu datang dan membawa, arus banjir itu membawa 2 mahasiswa Unila yang
liburan. Ya. Jadi perlu apa loh? Alat deteksi apa? Air bencana ya. Jadi bisa berbunyi sirinenya kalau airnya tahu-tahu debitnya tinggi atau deras, tiba-tiba meluap apa? Kencang. Dan bentuk-bentuk perasaan yang dialami ya. Itu kan dari sedih, senang. Senangnya apa? Masih ya. Wah, baby, seru, baby, naik ban. Apa namanya nih? Di Dragon itu? Bumerang. Wah, motor gitu. Wih, seru. Ya, ada bapak-bapak gendut. Wah, motor, nah, masuk ke waterbomb. Dan pengalaman berkesan lainnya. Berikutnya simpulan. Simpulan. Pesan moral apa yang bisa diambil ibrahnya gitu ya loh, pesan moral itu dari peristiwa liburan yang dilakukan ya. Para santri silahkan dipraktekkan langsung. Boleh liburan hari raya, boleh liburan akhir semester yang juga belum lama ya, semester ganjil itu bulan Desember akhir. Baik. Astagfirullah khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.